Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Putra. Saya NIM A1B12436, kelas GeoB, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya pada mata kuliah Geomorfologi Umum, yang dimana dosen pengampunya itu Dr. Laode Hadini, SPD, MSI. Berikut penjelasan dari saya. Aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Yang pertama itu morfologi. Morfologi membahas tentang bentuk dan asal-usul permukaan bumi. Morfologi dibagi menjadi morfografi dan morfometri. Morfografi menjelaskan secara deskriptif, sedangkan morfometri menjelaskan secara kuantitatif. Morfogenesis. Yang kedua, morfogenesis. Morfogenesis membahas proses morfologi yang menyebabkan perubahan bentuk lahan. Yang ketiga, morfokronologi. Morfokronologi ini membahas evolusi penambahan jumlah bentuk lahan, urutan dan umur pembentukan bentuk lahan. Yang keempat yaitu morfoaransemen. Morfoaransemen ini membahas tentang hubungan antara bentuk lahan dan unsur-unsur pembentukannya, seperti kandungan batuan dan air di lahan, struktur lahan, vegetasi lahan, dan penggunaan lahan. Ya. Berikut penjelasan dari masing-masing aspek yang terdapat dalam geomorfologi. Yang pertama yaitu morfologi atau bentuk muka bumi. Morfologi bisa dibagi menjadi dua, yaitu morfografi. Morfografi di sini mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan. Contohnya seperti kipas aluvial, dataran banjir, kerucut gunung api, lereng atas, lereng tengah, dan lain-lain. Contohnya terdapat pada gambar yang pertama. Bagian morfologi kedua yaitu morfogenetik. Morfogenetik menjelaskan tentang kondisi bentuk lahan secara kuantitatif. Contohnya seperti kemiringan lengan, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsoran, dan lain-lain. Dan berikut contohnya terdapat pada gambar yang kedua. Yang kemudian morfogenetik. Morfogenetik adalah asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Morfogenetik di sini terbagi menjadi dua, yaitu morfostruktur aktif. Morfostruktur aktif ini adalah dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya seperti gawir sesar, antiklinal, patahan terkait dengan gempa, serta erupsi masa lampau, dan lain-lain. Contoh bagian keduanya yaitu morfostruktur pasif. Morfostruktur pasif ini yaitu dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya peristiwa pelapukan, erosi, pembentukan gumuk, pasir, dan lain-lain. Contohnya terdapat pada gambar di bawah. Yang ketiga yaitu morfodinamik. Morfodinamik menjelaskan tentang dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan pada waktu relatif cepat. Contohnya banjir, erosi, gunung api, dan lain-lain. Tentunya terdapat pada gambar di bawah. Pada gambar di bawah terdapat perbedaan gambar 1 dan gambar 2. Pada tahun yaitu gambar gunung berapi pada tahun 2010 dan 2011 setelah terjadinya erupsi. Berikut yaitu morfokronologi, yaitu menjelaskan tentang urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Contohnya terdapat pada gambar di bawah.
Berikut yang keempat yaitu morfoaransemen. Morfoaransemen merupakan hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta lingkungan dan berkaitan dengan proses geomorfil. Berikut adalah model dalam geomorfologi. Model dalam geomorfologi adalah ciptaan ideal dari kenyataan seperti bentuk asli yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. Berikut adalah genetik bentuk lahan. Kemudian tenaga endogen atau tektonisme. Indonesia merupakan bagian dari rangkaian gunung api yang dikenal sebagai cincin api. Yang berikut yaitu Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama di muka bumi. Yang berikutnya yaitu proses geomorfologi. Pada proses geomorfologi terdapat 2 bagian yaitu vulkanisme dan diastropisme. Kemudian bentuk lahan terdapat 2 bagian yaitu vulkanisme dan struktural. Yang berikut yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Laut termasuk tenaga eksogen. Nah, seperti contohnya terdapat pada gambar di samping. Pada gambar di samping ini terdapat bukit yang telah terkikis oleh tenaga endogen sehingga ia berbentuk seperti ini. Yang berikutnya kronologi stadium pembentukan permukaan bumi. Pada bagian ini terdapat seperti lempeng-lempeng bumi atau pegunungan yang terjadi akibat atau ini kan nanti kita kan dikasih sertifikat. Yang berikut yaitu proses geomorfologi. Proses geomorfologi ya baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.